Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kawan-kawanku sekalian, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puji hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat, curahan nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul di sini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja nikmat yang terbesar adalah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam naungan iman, tentunya dalam naungan Islam. Dan mudah-mudahan iman Islam kita lah yang menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Amin. Tentu sangat berharap di kajian malam kali ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Mudah-mudahan di kajian kita kali ini mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Nahwiyah tentang kaidah bahasa Arab. Tentu nanti kita akan loncat-loncat, tidak hanya bahasa Arab saja yang akan kita bahas, tentu nanti kita akan loncat ke berbagai macam sudut keilmuan mudah-mudahan, tapi tentu saja dengan kapasitas sesuai kapasitas saya pribadi. Oke, kita lanjutkan. Kemarin terakhir tentang jamak taksir. Kita lanjut isim masih ada satu lagi, tapi saya kira hanya sebentar saya bahas 5 menit saja karena ini apa bahasanya, tambahan pengetahuan saja. Nanti lanjut kita ke fi'il, jadi kata benda. Kita lanjut kata kerja. Sebelum masuk ke kata kerja, ada satu hal yang perlu disampaikan tentang isim terakhir. Isim dari segi umum dan khususnya terbagi kepada 2. Isim teh, kata benda dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 2. Yang satu disebutnya umum, khusus disebutnya al-ma'rifah. Pun bahasa Indonesia nama paling gampang ma'rifat. Ya orang Sunda mah saya bilang F saja. Ma'rifat jeung nakiroh macam nanti. Nakiroh. Kita biasakan ya. Saya sengaja tidak kasih sakal. Berarti kamu ketika ieu naon bacana berarti ma'rifah. Ma berarti fathah di luarna, a berarti sukun, ri berarti kasroh, fa di atas. Biasakan seperti itu. Nanti kayak pas dicek imlana siga kumaha, cobaannya imlana siga kumaha. Oke. Kita belajar kan orang paling gampang kan Latinnya heula baru diajar bahasa Arabna gitu nya. Harokat kuruna gitu diajar. Urang mah. Enak dibalik. Enak kan banyak baca Quran lucu-lucu. Banyak kasus yang saya temukan baca Quran teh maca Latinnya luar biasa. Luar biasa. Maca Latinnya bukan Arab itu. Kudu naik orang mah, untung Latin. Mudah-mudahan alhamdulillah udah tadi udah bisa semua ya, mudah-mudahan. Oh, udah pakai Latin. Mana Latin berbeda. Belajar. Oke, ma'rifat disebutnya khusus. Artinya dia menuju kepada sesuatu yang khusus. Nakirah menuju kepada sesuatu yang Umum. Salah satu ciri ma'rifat. Karena gini, nakirah itu mungkin khususnya yang tidak ada ciri-ciri ma'rifat, yang tidak ada ciri-ciri ma'rifat. Kena teh nakirah. Kena nakirah mah alasan teh nah disebut nakirah karena tidak termasuk ciri-ciri ma'rifat. Pasti nakirah dia isim. Yang pertama di awal alif lam. Yang kedua nama orang. Nama tempat. Nama none khusus di Bandung khusus ya. Indonesia itu khusus. Kalau kita ambil dunia itu nama tiluna
bisa makan banyak lah. Tilu nate alam domir live di IG Mato Facebook. tapi nggak kotak-kotaknya ke video saya ya syarah ya teh ini kita ini pernah belajar gitu siapa yang baca kata tunjuk kata ganti kita sambil belajar kata tunjuk kata ganti sekian lah sebetulnya ada 7 ciri-cirinya tapi kira 4 saja. Itu kan isim teh punya sifat apa? Jadi kayak ayat pertanyaan gitu. Isim teh secara jumlah dia masuk mufrad musana jamak. Secara jumlah. Jawab kan. Secara jenis kelaminnya dia muzakkar muannas. Jadi satu isim teh banyak kayak bakal ada turunannya. Kedua dia ma'rifat anak kira. Akhirnya gitu pertanyaan. Kan kita belajar ya kemarin. Iya. Aya anu sedikit jumlah mufrad musana jamak, hiji dua banyak. Dari segi jenis kelamin dia muzakkar muannas, dari segi umum khusus. Kira ya kata-kata umum khusus. Berarti sifat isim berarti masih masuk sifat apa? Ya, sifat masuk sifat isim. Sifatnya Dari berbeda pandangan, beda sudut pandang. Oke, contoh kita ulang ini dari awal tentang contoh ar-rajulu lalaki. Oke. Isim fi'il. sim. Kenapa isim? Alif lam. Oke, ayat alif lam. Pertanyaan selanjutnya. Mufrad musana jamak. Mufrad. Oke, mufrad. Kira-kira muzakkar muannas? Muzakkar. Kira-kira ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Kenapa? alif lam dan tidak ada ciri nakirah Itu bukan, justru itu kebalikan. Kalau nggak jawab, kenapa dia nakirah? Karena tidak ada ciri ma'rifat. Kalau ma'rifat jangan tidak ada ciri dan bukan. Tapi pilih tina ieu. Nama berarti. Ar-rajulu. Alif Alif lam. Oh, ma'rifat karena ada alif di awalnya alif lam Jadi sifatnya menurut dia isimnya isim mufrad, muzakkar, ma'rifat. Nah, perlu diketahui ya, nanti ini yang akan nanti ini yang dibutuhkan nanti ketika kita bikin kalimat. Contoh, oke. Contoh lagi. Kalau kita mau bikin kata sifat, syaratnya kalau si kata yang mau disifati itu mufrad, maka sifatnya harus mufrad lagi gitu. Sekali lagi ya. Kan ini contoh ar-rajulu lalaki. Contoh berani pemberani. Ar-rajulu syuja. Oh, emang harus pakai alif lam nya si. Kalau sifat tadi ayat. Nanti ya si amun sifat oke, lamun nu disifati nama ma'rifat, maka sifat lagi harus ma'rifat. Ayat ketentuan seperti itu yang maka dari awal kita harus tahu dulu bisa mengidentifikasi si isim itu sampai ke Eta filu ya. eta. Apabila si kata yang disifati itu muzakkar, maka sifatnya kudu muzakkar. Kita cek, betulkah dia mufrad? Iya. Ya, betulkah dia muzakkar? Iya. Ya, betulkah dia ma'rifat? Iya. Betul berarti kalimat. Tapi engke. Ketika kita sudah bisa membuat sebuah kalimat. Karena kita baru belajar kata. Belum masuk Kalimat. pahamnya? Nah, orang butuh apal ieu. Gitu. Maksudnya gitu. Kita lamun bikin kata kerjanya kieu. SP subjek predikat. Kumaha syaratna. Itu juga penting. Iya kan si subjeknya. Maka kita butuh predikatnya. Contoh lelaki kenalnya. Kata kerjanya. Laya.
Balanja misalkan ishtaro. Istaro rojul. Oke. Ishtaro rojul. Oke, Teli. Kalau kata kerja, lihat subjeknya. Kalau subjeknya muzakkar, kata kerjanya harus muzakkar. Ya. Kata kerjanya mufrad, si subjeknya mufrad, maka kata kerja lagi mufrad. Untuk satu orang maksudnya, untuk satu orang. Kan di fi'il nggak ada fi'il mufrad ya. Iya iya. Fi'il untuk satu orang karena mufrad itu satu orang. Kemudian, nah ini nggak kepake ketika di SP. Hanya dua ini yang kepake. Berarti hayangku perempuan, oke, Aisyah. Budakna si Isan. Aisyah. Aisyah balanja. Oke. Aisyah lah isim fi'il. Isim. Muzakkar muannas. Wanas. Hah? Wanas. Muannas. Wanas. Eta tak marbuto. Tamar betul atau nama perempuan. Oh, Kira-kira ma'rifatnya kira? Marifat. Ma'rifat. Oke. Mufrad musanna Sana. jamak. Aisyah Mufrad. mufrad. Hiji lah. Kan dua mah aya alif nun tungtungna. Oh iya. Ingat deh. Mufrad muannas ma'rifat. Aisyah teh. Isim dia itu mufrad, dia itu muannas, dia itu ma'rifat. Kita bikin kata kerjana misalkan balanja. Maka balanjana kata kerjana harus untuk perempuan karena dia muannas. Istarotu. Nama bedana tambahan ta ditungtungna. Istarotu ya. Istarota. Istarot. Di pawehan. Istarot. Istarot Aisyah. Kok bedanya? Iya mau tamat ya, dia tamat ya. Karena ini untuk perempuan. Dan ini untuk satu orang. Dia mufrad untuk satu orang. Kalau dua orang tak. Oh iya. Iya kalau dua orang istaro. Istaro ya, maaf. Dua orang. Untuk banyak istaro. Istaro. Iya untuk banyak istaro tak istarna. Istarna. Untuk banyak. Iya untuk satu orang, dua orang, banyak orang. Satu orang, dua orang, banyak orang. Tuh ngaruh ketika lamun apal ya, maka ketika dibikin kalimat sesuai grammar bahasa Arab yang benar gitu. Karena ini perlu diketahui. Oke. Berarti Istaratun biasa tuh. isyarat mau menjadi tun menjadi ayat tanwin atuh. Tanwin mah tanda isim. Oke. Fiil itu tidak mungkin menerima ciri-ciri isim. Kata kerja itu tidak akan pernah menerima ciri-ciri kata kerja. Kata kerja itu tidak akan pernah menerima ciri-ciri kata benda. Dalam bahasa Arab paling gampang. Kan orang Indonesia mah tidak ada ciri seperti itu karena kita sudah paham. Kursi pasti bukan benda, mau mungkin jadi kata kerja. Karena kita sudah paham. Kan di Arab mah aya ciri-cirinya untuk membedakan isim dan fiil. Contoh. Do'ifan. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Nakiro. Kenapa nakirah? Ayah alif lam? Tidak ada ciri alif, tidak ada ciri marifat. Oke, tidak ada ciri-ciri ma'rifat. Maka dia isimnya nakirah. Paham? Gitu. Lanjutkan yang pertanyaan sebelumnya. Dia muzakkar muannas. Dia muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, muzakkar. Karena laki. Nah, laki. Tidak ada ciri-ciri muannas. Karena tidak ada ciri muannas. Oh, ciri awal we, tamak betul, nama perempuan bukan juga dan sebagainya. Yang berpasangan juga bukan. Kan itu ya kita belajar pahalanya. Maka dia muzakkar. Lanjut. Tadi kan pertanyaan nanti. Mufrad bisa aja, Mak. Mufrad. Aya alif nun tentunya? Enggak ada. Enggak ada. Aya waw nun tentunya? Enggak ada. Aya alif ta tentunya? Enggak adanya. Berarti mau mungkin jamak. Maka dia mufrad. Doi pantai doib. Doi. Lama. Suku katana teh kumaha sih kawitna itu doib teh? Doi pak kan. Tadi itu.
Oh iya doipan, emang doipan. Oh. Khuliqal insanu dhaifan. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Brojol masih bisa lompat. Masih bisa dahar. Bisa tat. Bisa. Langsung. Oh, itu ngenyot lain dahar beda. Teu diajarkeun. Kan dahar. Sama teh ngenyot jeung dahar. Cing kira-kira eta minum dahar eta. Proyek ieu. Duanana. Minum ngan si anu diinumna dia punya nutrisi nu sama dengan dia punya karbohidrat, nah dia punya protein, nah dia komplit lah. Padahal cai gitu. Kan intinya mah si dahareun anu bentukna padat teh, kan dia mah rumah jadi Iya. cai akhirnya mah. Da orang lain dahar sanguna berapa? Karbohidrat akan anu dimakan ketemu. Gitu. Eta sigana dahar apa nginum? Minum. Minum. Ya, bisa dahar can. Nah, kok untuk lagi can? Ya ada kemangunya. Dibeli bubur can bisa nonton sok. Cobaan orang karena kita sok sopan. Itu mungkin murah paling oke. Lemah orang mah. Sugan aya nu lahir langsung jadi presiden. Lemah. Mantap kelemahan itu ternyata sampai ke dibawa sifat kelemahan itu dibawa sampai tua, sampai kolot. Entah sok ngeluh ini orang itu. Karena memang kita sadar tidak sadar orang itu meskipun hidup siga bebas nih orang itu, tapi banyak sekali kejadian yang di luar kendali kita. Menurut Cing pernah teh pikiran pernah milih teh orang tua kamu siapa? Bisa milih tuh. Seandainya bisa. Enggak boleh sadar Anda Bisa deh ya. kira-kira milih Wah. milih orang tua orang tua saya mah hayang Di kalangan Prais gitu. bisa tuh milih gitu. Wah. Orang hayang lahirnya di Spanyol lah bisa tuh. Bisa tuh. Oh gede berarti banyak sekali kejadian anu di luar kendali kita. Atau bahkan kieu pernah teh kamu ngabayangkeun kamu pernah nyeri hati ku batu lain gara-gara di sorangan ku batu leungit misalkan mantan menghilang nyeri hati padahal kan nu leungit di luar tubuh kita gitu tapi ngaruh karena perasaan kita beda batu itu mah itu kan lucunya Ngapleknya. kematian keluarga dia nyeri hati padahal kan bukan dari diri kita itu Sifat memiliki salah namanya. itu salah memang manusiawi berarti ya mitra namanya. tapi kumaha caranya imbangi ku tadi teh inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi itu sebetulnya doa jangan hirup lain jangan mau kita salah tangkap di hari sampai hari ini inna lillahi teh doa yang untuk meninggal karena ngadoa kelasnya inna lillahi wa inna ilaihi maut kita bukan sebetulnya itu adalah sebetulnya ya itu ditujukan kepada yang hidup terutama bagi yang ditinggal mati inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah kami ini milikmu suatu saat kami juga akan mengalami itu bakal kembali kepadamu ya Allah dan saya yakin yang berpulang yang meninggalkan itu kembali kepadamu ya Allah tenang lagi gitu udah balik di kanu boga ini tenang kudu naon ya maksudnya sedih kumat tenang Manusiawi. tapi alusnya Imam Hasan Al-Basri ditanya keluarga yang meninggal ibunya meninggal nangis luar biasa dicarikan untuk muridnya wahai syekh anda ini syekh era namanya gara-gara ibumu meninggal kamu menangis kan dia kembali kepada Allah apa yang perlu kau tangisi paham berarti kan itu kembali ke Allah kurang atau nah bet nangis ente teh syekh arif billah kudu ngerti kudu paling ngerti lain dari ente wahai syekh anda wahai syekh apa jawabannya mau bahasa yang aku tangisi bukan kepulangan ibuku yang aku tangisi salah satu pintu surga sudah tertutup untukku Allah beratnya beda deh cerik gara-gara ditinggalkan jeng lempar nangis orang belah mana sih kan orang belah mana sih kan wah akhirnya tahan Kalengkah halu gini. muridnya saat itu terdiam terbisu luar biasa yang beliau tangisi bukan kepulangan karena tahu
bahwa dia akan kembali ke Allah. Yang digabungkan pada itu kan nama. Asli. Kan masya Allah gitu. Beda anu yang anu geus ilmuna luhur, arif billah. Memang beda juga orang paradigma. Tapi itu perlu kita jadikan motivasi kan pedoman gitu teh hirup teh gitu. Meskipun belum lah kita sampai pada derajatnya supaya arif billah, mudah-mudahan niti jalan nama orang ke asuh. Amin. Anu arif billah. Anu makrifat ke Allah. Tanya terakhir penjelasan tentang tapi ya lah, iya terakhir setambahan masih ingat domir kata ganti itu kumaha di bahasa Indonesia teh? Kata ganti di Indonesia, astagfirullah. Contoh kata ganti di Indonesia. Anda baru selesai SMA. Aduh, aku udah Mesir kira condong dan gila. Contoh kata ganti dalam bahasa Indonesia. Astagfirullah, ini beda aja di Indonesia. Tadi hidup di mana itu? Di kata ganti. Dia, mereka, kami, si kamu. dia. Ana tinggal. Tinggal ada dia yang gue. Saya orangnya jadi liur. Dia ya. Padahal kan kita bahasa Indonesia. Dia, si dia. Dia mereka. Apa yang banyak? Kalian. Kalian. Mereka, kalian. Pengganti elang saya menuliskan Kami. ente, Kamu. kami semua. Dia, mereka, kamu, kalian, aku dan kami, kita. Aku dan kamu jadi kita. Bener ya? Aku dan kamu jadi kita. Ini kata ganti. Kata ganti termasuk oge marifat. Termasuk juga apa, Tat? Marifat. Khusus. Oh, Iya. marifat. Kan kamu kasaha khusus. Khusus. Apa kan orang sih orang sih ya kalau orang mana? Penjagaan kan. Ente kan khusus. Tapi lamun mereka Mereka khusus. Karena mereka itu dijelaskan. Mereka mau mungkin sadunia jalan masa oh dunia. iya. Yang kamu maksud mereka. Golongan ya. Ya kan akhirnya paling golongan. Mau mungkin mereka sedunia maksud kamu. Ente kan. Saya Indonesia maksud kamu ente kan. Jika itu duh mereka teman-temanku mereka kan normal lah ya. Mereka semuanya baru. Mereka semua Ah, gua mah mereka. pernah nggak mereka semuanya sedunia Mereka semuanya se-Indonesia gitu. boleh maksa gitu ya. Maksa hayang umum maksa gitu. Hayang umum sih Kaidahna kudu marifat sih. Itu semangat. Biasanya kan disifati mereka yang ada di pemerintahan, mereka yang di kan contoh lagi lah mereka innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang mereka itu kafir, mereka. Siapa yang maksud mereka di situ? Kafir. Apakah semua orang kafir? Bukan. Salah hari ini selalu dikongsa-kompet tahun ke mereka yang kafir itu sampai ayeuna henteu. Karena di situ sudah sifati a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Meskipun kau beri peringatan atau tidak peringatan, mereka tidak akan beriman. Banyak di hari ini alasan, nah kamu tengah dakwahan orang kafir misalkannya, orang non muslim misalkan. Ada percuma rek di bejaan, anggar gitu, tadi bejaan, anggar gitu. Alasan naon innalladzina kafaru a'anzartahum. Salah. Bakal kitab sebenarnya. Oh, salah. Cek atuh tafsirna. Cek tafsir ternyata yang dibahas adalah Abu Jahal, Abu Lahab yang memang secara sejarah kita tahu mereka sudah diberi peringatan dan itu diberi lagi anggar dia gitu. Itu hanya terbatas kepada mereka, jangan jadikan sakompet daun gitu yang orang kafir aja. Gitu. Itu yang jadi salah hari ini kan itu. Bahkan sesama ormas Islam juga mendebat ya. Dahir apa sih dahir tat menang ya. Cuman perbedaan mana kira mah hati mana tertutup. Kan akhirnya gitu. Itu dia yang salah tangkap. Lupa ternyata di situ itu biasanya khusus yang dimaksud. Maka bagaimana kita tahu cari ulama-ulama tafsir. Dina tafsir Jalalain misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan karena yang hidup pada zaman Rasulullah maksudnya. Kalau untuk kafir hari ini jangan kamu sifati kayak mereka. Hati-hati. Kalau kayak Israel? Ya, masih ada kesempatan itu. Karena yang dimaksud yang udah yang sudah terlewat. Allah tidak menyifati yang belum hari ini. Bukan. Itu
langsung menyifati yang itu. Dan memang buktinya sejarah mereka tuh masuk Islam sampai meninggal mereka. Maka wajar Allah menyifati mereka. Wajar, karena memang saya buktiin. Allah tidak menyifati yang belum lahir sampai itu. Itu yang jadi masalah. Dia kita nanti belajar sebelum ini. Huwa untuk laki-laki. Sendiri. Ia untuk perempuan. He, she. Nah, gitu tuh, ada keren ya. He, she. Iya teh pakai shin gitu. She. Sin gede. Sin eta. Udah. Shi eta. Mantap insyaallah teh insyaallah. Allah. Insyaallah itu lamun dina bahasa Inggris mah insyaallah. Lamun dilatinkeun tah abdi mah sok lieur teh alhamdulillah. Lamun nurutkeun Latin mah kuduna alif lam lam ha benernya. Alif lam ha. Ini alif lam al-ha. Kan ha kecilnya. Hamadah ha al-ha. Tapi lamun dilatinkeun rata-rata alhamdulillah. Udah ha kecil ha gede Udah kan sok lamun dilatinkeun bener jeung ha sad. Alhamdulillah gitu. Ya ha gede. Ya alhamdulillah ha kecil gitu. Kan lamun ha kecil sok lamun dilatinkeun ka jeung ha. Ho eta mah jadi. Ka Ho. Ye. Ho eta mah khairil bariyah. Oh, Jika si Ihsan. Ieu mah salah, ieu mah ho. So, ente ieu yakin mah ho ka ha kecil, ha gede, Ha deui bae sudah. oh gitu. Asugan teh ha kecil ha gede eta. ada di Latin. Bejaan orang ngomongna, ieu mah hagede alhamdulillah. Lu salah deui wae eta tuh. Alhamdulillah. Tulis. Amada. Bener emang bahasa Betawi, tapi ini gitu lain. Kamu di Indonesia mah insya kieu. Nah, iya. Kamu jadi masalah. Kenapa bae lain Emang gujrut di jadi ribu. ini yang salah ini salah ini jadi yang benar. Wah, salah. Nanti hirup di mana Indonesia sih benar berarti. Menghirup di Inggris kayaknya benar. Stop dulu. Masuk ribu. Jadi Latin Inggris dibawa ke Indonesianya ribu. Lamun Sunda insya nggak pakai ye. Gitu oke ya. Gitu oke. Sudah buka tadinya aduh lieur. Amun FP mah ya. Amun teh aya idgham. Amun bahasa B M jeung B. Ember Emir itu Sunda teh. Ah eta Ende jadi diidghamkeun. dilemburkeun nya. Senal kan gitu. Lain sendal, senal. Bandung. Kemana ke Bandung? Bandung. Ke Bandung. Nah, yung Ih, padangnya. jadi idgham udah dasar. Idgham. Idgham. Oh, dimasukin. Bandung. Lain ngahiung mah ikhfa betul. Tungtung na ngahiung, Bandung. Oke, lanjut. Mereka untuk laki-laki untuk perempuan unna. Benar. Ya, ini mah Arab tau insyaallah. Hilap deui. Mun ieu mah day buat day. Ya. Day buat laki-laki dan perempuan. Sama ya di Inggris semua ya. Bener? Mereka ya. Ya merekanya. Buat laki-laki perempuan kan? Ya. Oh, jangan ya. Saya Sini nama siapa? Oh kan? Ya ada kan day buat perempuan? Enggak ada. Oke, aman lah orangnya deh. Kamu anta buat laki-laki, anti buat perempuan. Ya anti meni gelis ya. Tong anta meni gelis kan. Kalau cinta Luna makan anta. Pernah naong berarti. Jadi itu apa? Buktinya naon ya? Lamun udah kan tidak ada ciri-ciri budak. Kalian antum Antuna. buat perempuan antuna masih ingat ya? Iya. Aku Anak. Ana. Ana. Kita Nah, nah ini semua adalah marifat. Qul huwallahu ahad. Huwa artinya marifat nakira. Marifat. Huwa isim fiil. Sim. Sim. Isim domir. Kata ganti.
Paham sini? Kebayangnya? Ini soalnya ini mah hanya flashback, penambahan pengetahuan saja. Tapi ini penting sih, untuk ditulis sangat penting. Karena nanti ini sangat berpengaruh ketika kita nanti membuat sebuah kalimat, baik bentuknya SPOK, DMMD, kata sifat, kan gitu. Ada kata kalimat yang ada nanti keterangan, itu tulis semua. Oke ya. Soalnya di ngalurung paling. Iya. Eta mah sorof merenta. Ya akhirnya masuk ke sorofnya. Soalnya feel itu kita akan ngebahas tentang sorof. Eta teh nu kaopat teh ciri marifat teh naon syarah. Isyarat. Oke, kata tunjuk. Isyarat. Maaf, isyarat lah paling gampang. Isyaratnya kata tunjuk. Nunjuk teh orang biasa naon? Ngomong jauh. Nunjuk, ngomong jauh. Tuh. Itu gitu maksudnya. Ya. Eta. Nu ieu. Nu ini dan itu. Demikian. Itu. Demikian emang nunjuk Sambung. naon? Sambung waktu. Dan demikian setelah ini kata keterangan waktu berarti itu. Bukan nunjuk barang. Ini HP saya, itu foto saya. Ini dan itu. Ngan. Ya. Lama di Inggris kan itu. bahasa Inggrisnya itu. Astagfirullah. Ada Inggris ya. Orang Inggris anu ngahulang di bare itu. Ini. What is ini? That mah was it there. That itu. Ini. Astagfirullahaladzim. This. Orang Inggris. What is this? What is this? What is that? This, those. Tatan. Das apa? Bukan. Das bukan termasuk. Oh, plural Nah, tamu plural mah. Grammar plural. This is my pen. This is pulpen gue. my pen. That is Buku gak lain ya Allah. Oh, yakin Masya Allah itu saya yakin ya tadi kan. Subjek objek berdekati yakin. Nggak mau salah. Kayaknya berarti kan diajarkan grammar. Ada itu. Diajar grammar. Mata ke Indonesia asup, Inggris asup. Nah, Hese saya ngajarkan Perancis lah Hese. Mohon. Saya pernah belajar kan 6 bulan mohon itu. Tapi enggak, kita tambahan kita belajar di bahasa Prancis deh. Ini ya, tapi masalahnya di bahasa yang lain dengan bahasa Arab yang berbeda adalah itu dan ini aya bentuk hiji dua tiluna, hiji dua banyak. Kalau untuk ini satu, oke. Nih, masalahnya di bahasa Arab ini itu bisa berlaku untuk satu benda mufrad, untuk dua benda, untuk yang lebih dari dua. Di Arab pernah gitu kan. Kalau kita menunjukkan hiji, pakainya hada untuk yang muzakkar. Untuk yang muzakkar. Kalau yang muannas pakainya hadhihi. Untuk satu. Telepon bahasa Arab namanya apa? HP. Alah, namanya. Tilo ada can usumnya. Sumber namanya. Teka alamat sana ya. Tapi kan ayeuna mah ngalaman. Ayeuna mah Cik, orang kudu hafal. Hidup di dua masa. Hidup di dua masa. Misaron. Bukan. Duh, iya nusok. Ayo banyak versi ada. Hatifun itu telepon yang digenggam, yang di rumah. Telepon edanya kieu. Eta hatifun. Ieu mah nusok dibawa. Maka kebanyakan orang Arab bilang mahmul. Mahmul yang dibawa-bawa. Kita masuk mau Mahmudnya. Mahmud keren. Oh, Mahmuda itu mah tuh jadinya. Jempes. Aing. Sok. Oke, siap. Kira-kira mahmul di sini. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Mudzakkar 1 2. Mufrad musana. Mufrad. Maka yang kalau saya bilang ini HP berarti pakainya hada hadhihi. Hada mahmul.
Ada mah. Fahim? Fahimna. Karek tepi di. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Jawab heula ieu muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, muzakkar. Tidak ada ciri-ciri muannas. Oh, tamarfu tolain nama awewe dan sebagainya. Ini berarti muzakkar. Kalau saya pengen bikin kalimat, ini HP. Ada mah. Oh, Pakai hada, pakai hadihi kira-kira. ada Hada untuk muzakkar, hadihi untuk muannas. Cok serap heula. Serap heula. Serap dulu. This is phone. Handphone. This is Handphone. handphone. This is handphone. Mun phone mah telepon rumah. Telepon, iya. Handphone. Karena kan artinya telepon genggam. Ya kan tangan ya, menurut tangan ya, tapi diartikan genggam. Tengenahan telepon tangan dengan Teman-teman. si tangan fungsinya buat apa? Genggam. Genggam, maka telepon genggam. Handphone. Di bahasa Arab gen mahmul ke bawah. Sarannya mah bukan apa? Sarannya mah. Kan mau mungkin diartikan ya dul hati. Tengenahan. Iya dulu. Tangan handphone dengan tengenahan. Mahmul digigiwing. Digigiwing artinya teh. Jadi telepon yang digigiwing disebutnya handphone. Kasrab ini untuk yang mufrad. Untuk yang musana yang dua menggunakan hazani. Ya. Hazani. Untuk perempuan sama kayak. Untuk perempuan laki-laki hazani. Jadi mun hayang nunjukkeun dua ya. HP-na aya dua ya contoh. Hazani mahmulna kita sih musana cing di kumaha rumusna. Mahmulatun. Rumus tambahan naon? Musana Alif. alif jeung naon? Alif unggul. Hai, rumus musana. Alif musana. Alif Pak. Itu mah jamak mana salim eta mah. Kudu San. ningali wae. Oh, udah deui. Rumus musana Alif nun. alif jeung nun. Kumaha harokatna? Mana musananya? Sebelum alif kudu kumaha? A Teh naon atuh? Fathah. Fathah. Nunna kudu kumaha harokatna? mati. Hei, Nih nih teh naon berarti? Kasroh. Kasroh. Mahmulani. Mulani. Hadani. Nih. Hadihi. Hadani. Oh, duanya. Mahmulani. Akhirnya gitu kan? Laini. Oke, boleh. Hadani mahmulaini. Oke, kumaha isa kelas. Paham ya? Paham dari ini? Keserap tuh? Insyaallah. Lanjut. Untuk yang banyak haulai. Umum tang set jama mudak harmonas Umum, itu maksudnya Ya, untuk laki-laki perempuan. ya. Untuk laki-laki dan perempuan. Oh lah iya. Asal nggak ada buat perempuan. Ini sama, laki-laki dan perempuan asal iya. Hadani, haulai. Ya. Perempuan ya itu bisa. Saya kira nggak ada. Saya kira. Tapi mudah-mudahan amun salah kayak berjalan. That juga itu teh aya buat yang satu, buat dua, buat lebih dari dua. Dat teh bahasa Arabna zalika. Untuk muzakkar. Untuk laki-lakinya saya bilang Haulani itu kan? Hah? Haulani. haulai hamzah. Zalika buat muzakkar, buat satu. Barangnya satu. Kalau saya menunjuk satu benda, maka saya gunakan zalika untuk muzakkar. Kalau perempuan tilka. Ya, silakan. Tilka. Ini buat perempuan. Muannas perempuan. ML muzakkar laki-laki maksudnya. MP muannas perempuan. Maksudnya gitu ya. Oh iya. Tambahin deh, nulisnya banyak. Aya jang dua oge ternyata. Zanika. Zalika.
zanika. Tapi ini jarang keluar untuk dua itu. Zalika, zanika. Asal nama ianya, tapi kalau cek di buku pelajaran kita nanti. Zalika, zanika. Dua biasanya buat laki-laki perempuan kalau nggak salah. Atau tanika kalau nggak salah. Nanti kita cek. Banyak. Buat Tilka. banyak. Ulaika. Hari tilka mah naon sih? Ketika. Perempuan. Itu buat perempuan. Oh perempuan. Oh nya dalika Untuk tilka. manas. Tanya kan Manas ini ya? sakitnya. Kita nya. Oh nya diskat. Kita ya meh rada tadi. Paham sebenarnya paham nih? Mentak dari dina ayat Al-Baqarah ayat 5 ya. Ulaika ala hudan. Kenapa menyebutkan ulaika? Dia mau untuk semua orang. Banyak. Ulaika. Allah langsung datang ke kalian lah yang akan di atas. Nah, siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Semua menggunakan muzakkar. Semua menggunakan jamak. Alladzina yu'minuna, mereka yang beriman kepada Allah, yang gaib, hari akhir, mereka yang mengerjakan sholat, mereka yang berinfak, mereka yang percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, mereka yang percaya kepada hari akhir, mereka yang yakin pada hari akhir. Kalianlah yang akan di atas. Tapi atas kalian, karena kalau kalian mengikuti cara mereka, maka kalian adalah termasuk orang yang dinaungi hidayah. La'allakum tuflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan akan kamu qad aflahal mu'minun, di mana maksudnya surga nanti. Gitu. Surganya nu mana? Surga nu VIP. Bukan nu VIP, VIP. Ulaika ala hudan. Harusnya kalianlah. Mereka itulah maksudnya. Itulah yang banyak. Mereka itulah yang di atas hidayah. Kalau ingin kamu merasa hidupmu dalam hidayah, ikuti cara mereka. Beriman kepada Allah, beriman kepada bangkit, bersolat, infak dan sebagainya. Mereka itulah artinya. Namun di Indonesia kan mereka itu. Jadi itu yang banyak. Paham ini? Tangkap nih. Sok tulis lah. Tulis lah. Dicari kan feel no mesti sama dapat. Musana laki-laki dalika, musana perempuan tilka sebenarnya. Kamu sana sih? Isyarat kata tunjuk. Isyarat buat laki-laki dalika, muzakkar. Buat perempuan. Oh, muzakkar. Iya muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kata tunjuk buat laki-laki, kata tunjuk buat perempuan. Maksudnya bukan jenis kelamin, karena memang terkadang si kursi ayat kelaminan. Kursi di bahasa Arab disebut muzakkar, maka kursi lelaki. Maka jangan terjebak kata-kata seperti kul huwallahu ahad. Allah pakai kata huwa berarti dia laki-laki. Jangan terjebak oleh jenis kelamin, karena Allah di luar lebih. Jangan sampai tanyakan itu. Jangan sampai tanyakan kelaminnya, jangan sampai dan sebagainya. Allah di luar itu. Maka kenapa dia disebut muzakkar? Karena memang kita seperti lafadznya kursi itu juga muzakkar. Gitu pemirsa. Terus itulah yang penutupan tentang kata benda. Mudah-mudahan bisa diserap dengan, nanti kita ulangi terus setiap pertemuan, kita ulangi lagi sebagai flashback penguat, karena memang ilmu itu ibaratkan binatang buas, binatang anu lincah. Wa quyuduha al-kitabah. Tentu yang menjadi talinya adalah tulisan.
terkadang tulisan bentuknya bisa jadi tulisan seperti itu, bisa jadi tulisan di otak kita. Akhirnya butuh flashback, butuh review lagi terus murojaah, istilah dalam hafalan murojaah. Mantap, ingin cepat hafal Al-Quran dan jangan sampai cepat hilang gitu, ikat dengan tulisan di buku atau terus tulis di otak murojaah atau ditulis di buku. Apa yang kamu hafalkan tulis di eseta. Akhirnya seminggu 2 surat, seminggu deh lanjutnya 2 surat, 2 minggu kamar jadi leungit. Lihat. Ya, makanya perlu ada pengikatan apa? Tulisan dalam bentuk dalam buku atau tulisan dalam hafalan. Karena nulis teh dina otak penyimpanannya, atau kita nyimpan ke dina buku. Terkadang di otak mah teh kapangin di buku mah. Soalnya jawaban di otak jing aya deui gitu teh. Gitu. Jadi memang dulu mah cara ngafalkeun teh harus ditulis. Sudah hafal tulis. Tulis dalam buku. Setelah tulis dalam buku murojaah sini. Karena ketika kita menulis seolah-olah kita menulis dalam otak kita. Cobaan. Karena saya ujian di Al-Azhar itu tesnya lisan dan tulisan. Tes sajuj lisan ongkoh, tulisan ongkoh. Kebayang tuh. Kayak runyamnya. Salah huruf, salah. Lulus. Saya pernah ngetes di Muallimin ataupun di SMP Sanawiyah. Di tes cing tulis Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah orang bisa ya, sudah di TK bisa ya. Tulis. Nah, anu bener paling hanya 3%. Anu bener di antara sekian banyak 3%. Udah, emang nyangka mereka udah kuat di tulisan. Ini kan pokok di tulisan. Iya, salah. Iya nanya, tertulisnya. Tulisan pokok deui. Teuing kumaha? Nulis alhamdulillah di tulisan nungguan alhamdulillah kumaha gitu. Padahal geus hafal. Kalau kenapa? Mereka hafal Al-Fatihah itu lewat audio. Di urang kan lewat audio. Kamu hafal Al-Fatihah ingat enggak? Langsung baca Quran enggak? Terkadang kamu belum bisa baca Al-Quran udah bisa apa? Iya. Dari mana bisa berarti? Dengerin. Iya, dengerin. Ketika disuruh nulis pasti kelabakan. Karena memang hafalanmu itu hasil dari pendengaranmu, bukan dari hasil bacaanmu. Beda loh, kadek. Mana yang lebih kuat? Saya bilang pasti visual. Ingatan pasti yang paling visual. Dakwah daripada kamu dengerin khutbah Jumat tanpa ningali khotib, jeung sabari ningali beda. Beda kekuatan ingatan beda. Ya mata alhamdulillah namanya video YouTube dan sebagainya itu lebih kuat. Ente kan yang langsung face to face saya kieu. Beda jeung ada yang voice note gitu. Iya. Beda. Kebayang gitunya si gerakan tubuh nih Gerakan mulut juga ekspresi Siseriana kan itu yang menjadi kenangan yang kuat. Siseriana kan versus Siseriana kan asal lucu Siseriana. Ya Siseriana bela juga tuh. Kalau hari ini TikTok di Siseriana kan lucu gitu. Paham ya? Ini semua ciri-ciri ma'rifat. Kalau tidak ciri ini, pastikan itu nakir. Umum berarti. Oke? Tapi nanti beda kalau ditarik ke usul fikih, Kade. Usul fikih itu alif lam termasuk. Kadangkala alif lam itu termasuk yang umum. Contoh. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Al-insan. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Khusus. Tapi benar khusus kalau kita ambil dari makhluk. Karena makhluk kan aya makhluk jin, aya makhluk manusia, aya makhluk tanaman, tumbuhan, aya makhluk binatang, aya makhluk malaikat. Ya. Maka ketika disebut manusia khusus kan.
Di antara makhluk lain khusus berarti kan. Oh iya. Kan jin asup tuh. Ente. Binatang asup tuh. Itu khusus secara lafaz. Tapi ketika ditanyakan jelema jieu kumaha? Lupa. Jika jelema nu kumaha? Umum kan? Maksudnya umum. Nu hideung, nu bodas, nu jangkung, nu pendek. Oh iya. Anu irungna ka hareup ka tukang. Nah gitu. Termasuk ya? Termasuk. Berarti dia khusus umum sih. Khusus. Oke, Kata khusus selanjutnya dari mana? makhluk ketika lamun di bejas-bejaskeun jelema jeung kumaha sih? Nu janggotan nu teu, nu kumisan nu teu. Lamun fisik, lamun kanu fisik umum tapi lamun kanu sifat ke khusus. Ya. Kalau kita ambil dari segi apa? Macam-macam makhluk maka dia khusus. Tapi kalau di jelema siga kumaha? Maka dia bersifat umum. Tadi hukum mah nu diambil umum nah. Jadi semua manusia itu dalam merugi semua. Semua dalam keadaan merugi tanpa terkecuali karena manusia itu mencakup seluruh objeknya, objek pembahasan gitu. Kumaha tuh merugi illa iwalti il alladzina amanu nu hariman wa amil sholihat nu maranehna ngalakukeun kebaikan anu soleh anu beramal soleh nu silih ngingetan dina kebaikan. Hak di situ sebetulnya Allah. Silih ingetan ke Allah maksudnya. Wa tawassaw bil haq. Hak itu al-haq itu harusnya dari Allah yang dimaksud. Dan Allah pasti benar. Jika hiji tambah hiji dua, hak ya. Jika yang lain ya, hiji tambah hiji tilu mulai ya man. Mulai hiji tambah hiji tilu. Kan disebut gelon gitu. Tah nu tidak bertuhan kan gelon kudu nama. Kudu nama gitu, kudu nama. Tapi kan kita tidak karena kita bersifat dengan manusia tentu gitu oke. ODGJ ya dong. Harusnya. Jadi Sebentar gila tuh langsung bisa masih. Ya, dalam artian tersesat. Kita bahasakan tersesat. Kita bahasakan dimurkai. Allah kan ngeunah bahasa lain gelor sebenarnya gitu. Nanti anam ta'alaihim ghairil maghdub, bukan yang dimurkai atau walau dhalin, bukan yang tersesat pula. Kan bahasan halus Allah. Lain gelo itu. Sesat lah mereka. Amun teu teman menang murka urang lah geus lah. Akhir. Wa tawassaw bil haq. Silih ingat ka Allah. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa melupakan kita pada Allah. Apalagi dunia mengges bahasa dunia teh bu. Kabeh. Ya, pemajikan asup dah ka dunia teh asup pemajikan budak asup. Ngeri we disebut dunia teh. Saanya seisinya kabeh itu benar. Itulah bisa memalingkan budaya. Maka kudu silih nih depan. Karena Allah jalema anu salamet ti godaan dunia. Da urang mah hirup di mana? Dunia. Mun hayang salamet ti godaan dunia ka mana? Allah. Bae we. Itu akhirat surga we. surga we. Geuna. Lamun ka surga teh geuna. Oke. Kan masalahnya surga can dibuka pintu. Nungguan kiamat. Cari cingnya di mana? Alam kubur. Al-haq wa tawassaw bil haq. Siling ingetan dina ka jalan Allah maksudnya ingetan dari Allah. Segala lagi. The only one and the one only. Allah yang pertama, nanti cek itu bahasa nanti. Bahasa itu mana? the one and only. Lain eta. Masih di nanti sekarang berarti terus status deh sudah pilih oh ini terus sekali Allah selalu Allah Allah lagi. apa Allah terus Allah dulu Allah lagi Allah terus lagi Allah. lagi Allah Allah dulu Allah lagi Allah. nah itu teh arti ti kata wa tawassaw bil haq. Itu tadi selama ini kita diartikan saling menasihati dalam kebenaran. Al-haq itu dari segi kalimat dia umum khusus. Marifat tak kira? Marifat. Berarti marifat hukum khusus. Khusus. Kira-kira khusus yang pantas yang sah. Allah. Yang Allah. Oh, tuh di mana ya? Nawiyah kapangihna teh. Nawiyah kapangihna. Isim. Orang itu sembarang saya ngomong, lecek saya ya gitu ngomong.
Ikat ilmu dah. Oh, ini tau nih saya ngomong sih saya gitu. Timbang semua dengan ilmu pengetahuan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang diomongkan. Itu yang menjadi barometer. Meskipun janggotan nanti bangun ngeliat kan. Coba diomongkan timbang tok bahas lagi. Pernah janggotan yakin semua yang dia ucapan masih benar. Wah, eta gelo eta gitu. Mesti usum lah, zaman ini mesti usum gitu. Bahala mah usum lah. Tutup deh. Kesalamnya, sebenarnya kesalamnya. Aduh, Insyaallah. pembukaannya seorang mah. Saya kasih 5 menit lagi lah. 5 menit lagi kita selesai. Tanya jawab. Kita masuk ke kata kerja. Alah, saya ini mus olahnya, olah can. Alhamdulillah. Masih kena bisa ngicip dan kalau Bisa ngejauh. kayak gitu Terus bisa bareng ngicip terus. dan Sare itu saya ngejauh. Ana masuk anu PL kata kerja. Piil alias kata kerja. Lamun dina bahasa Inggris mah Objek. kata kerja dalam bahasa Inggris. present. Kudu buka deui mah nya tadi ke epos ya. Present mah yang sudah lewat, present. Enggak, present mah yang sedang terjadi, present. Modorinya. Yang sedang terjadi present. Kata kerja, astagfirullah, kita keluar SMA, Gusti, bahasa Inggris mau deui. Aing. Bisa ruang itu, memang. Zaman generasi naon masih. Generasi revolusi awal. Kenapa generasi reformasi namanya? Aduh, kata kerja teh Astagfirullahaladzim. naon poho deui da. Fast ten. Pas mah yang lalu, Iya. Pak. Terus masa lalu pas sekarang lewat, pas tense. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Masya Allah ya keluar SMA kata kerja. Google gitu sakali. Ini Google atuh mah ayo. Kira Jangan menyerah. Kata kerja Inggrisnya. Astagfirullah. Pronoun. Iya. Pronoun atuh. Iya. Posesif, adjektif, Adjektif verb. perem atuh mah. Poho deui Itu di teh. papainya. Ta eta Kamu kata benda, Kata depan. kata benda Inggrisnya. Astagfirullahaladzim. Noun. tah eta. Noun. Oke lanjut. Fiil teh kata yang menunjukkan waktu biasanya. Sekali lagi ya. Fiil itu kata yang disertai dia dengan waktu. Baik waktu yang telah lalu, yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan, masa depan maksudnya. Definisi teh kata kerja teh kata yang memang dia disertai waktu, baik bisa jadi waktu yang telah berlalu, masa lalu, yang sedang terjadi masa sekarang, atau yang akan terjadi masa depan. Duh, saya nyari hati kumantan, cing, nyari hati kata kerja kata benda. Kerja Nah, masa lalu. masa sekalian, nyeri sekalian. Ngapoe pisan teh nu kitu mah. Duh, ayeuna nyari keneh kira-kira masa depan, masa sekarang, masa lalu. Masa sekarang belum move on. Duh, si Genon kayak orang bakal nyari keneh deh. Nyari dirinya masa lalu, masa depan, masa lalu, masa sekarang. Pan. Goreng mental lah bisa deh. Aslinya. Move on dong. Goreng mental. Move on dong, masa lalu dialah berlalu. Naon sih? Anggapnya juga sempion.
Angger aja bisa. Nggak bisa. Kenal ada. Letikan belum ada letikan. Itu bisa nya letikan lah. Supian itu gede-gede teh gua supian letik. Da kemarin gede teh gua mah. Fokusnya ke dia terus gede. Sok ente beda teh nyupiran mesin nyupiran Avanza gitu. Bos supian di rumah. Wah, Oh, kudu besi kanggo dermatur. Entak leutikan supaya mah. Meh jauh-jauh ya. Ayo gede teh mun teh ngomong, duh sieun kan gitu aja kan. Oke, paham ya? Fiil itu ada yang masa lalu, masa depan, masa sekarang dan masa yang depan. akan datang. Oke. Namun dalam bahasa Arab dia terbagi kepada dua dari segi waktunya. Masa lalu dan masa sekarang. Masa atau depan. Alhamdulillah. Masa lalu dan masa sekarang atau depan. Masa lalu hanya satu, namanya fi'il madi. Oh, fi'il madi. Fi'il Mandi. madi. Berarti menunjukkan masa lalu. Si eta pernah. Dutan, saya baheula pernah jahiliyah masa nanti. Dutan, saya baheula pernah jahiliyah. Berarti kan dia sedang menceritakan masa keun atuh geus lewat lah. Udah ngomong kan udah selalu dia lah misalnya. Ayeuna mah alhamdulillah tos hijrah. Berarti hijrahnya sudah, tapi sedang dalam on the process. Meskipun hijrah kan start nama tiba heula. Kan ayeuna masih on proses. Berarti masih menghadapi masa sekarang dan insya Allah masa depan kita terus husnul khotimah. Amin. Pause sih. Lanjutkan. Mudhari. Lamun sekarang dan masa depan itu terbagi kepada 3. Saya istilahkan seperti ini dulu ya. Meh kabahas kabeh. Pertama disebut fi'il mudhari. Oke. Yang kedua fi'il amr. Fi'il amr. Saya ini rada gampang nih. Ini mah kata perintah. Kata perintah. Terakhir nahyu. Fi'il nah. Fi'il nahyu. Nahyu. Alias kata larangan. Kata larang. Ini pasti secara arti ya. Dia menunjukkan sekarang atau depan. Contoh, san panghapuskeun. Sekarang. Atau kerat duh jadi cangkeng lah kenapa kan kewet buat ini. Tapi kan pasti dilakukan. Mau sekarang atau depan. Pun bahasa lagi, Allah. Salatlah kalian. Ayeuna langsung salat. Ayeuna misalkan aja saudara. Salapan. Keur maca aki mau salat. Diri kan langsung salat langsung. Ente langsung salat mah. Perintah Allah. Ayeuna misalkan maca aki mau salat. Salatlah kalian. Ayo langsung salat. Mau. Ada waktunya. Nyangke nungguan. Ada subuh ke. Paham ya? Jadi terkadang perintah itu terkadang kewe di waktu mulai waktunya baru itu langsung ki musat di sholat naon ieu geus bid'ah deui salat sunatan oke. Tapi aki sholat kan di situ terkhusus untuk sholat 5 waktu karena di situ wajib hukumnya nu wajib banget aya 5 kade nu wajib mah ya 5 waktu doang. Selain itu berarti sunnah. Oke, paham sampai sini? Mudhari nanti. Kenapa? Mudhari. Yang sedang akan jadi. Saya akan pergi ke pasar. Saya sedang pergi ke pasar.
itu kan nggak ada perintah, nggak ada larang, flat gitu. Saya sedang, aina kita sedang belajar. Oh itu mudhari artinya. Saya pernah belajar berarti fiil Mudi. saya pernah belajar. Berarti saya fiil madi. Belajarlah. Amar. Amar. Kalau sedang belajar jangan tidur gara-gara fiil Amar. Nahi. Jangan Nahyu. nah fiil nahyu atau nahi bro. Kayak gimana karek prolog lah, karek prolog can kamu mikir. Iya mah prolog. Ayo mikir dong. Anginnya yang baru kan. Oh, ada. Nah, jadi kamu Mana tadi deh? Hah? Sok terus klik. Di Sekali. Apa? Si lepas. sampai saya jajar biasanya. Udah. Udah itu. Udah. Tadi udah sih. Nah jadi apa lagi dia? Katingali moe na. Ngalaunan berarti level hiji tadi. Tarik level 2. Tarik misalnya level 3. Ya acan maksudnya. Udah kita. Udah kita. Oh, udah tadi. Ya sih. Jujur ya? Udah tanah mikirnya tuh. Jeung kana mikir coba beureuh mikir awal gitu. Oke, geus kabahasnya hiji-hiji lah nya tawa ka full semua. Tapi kudu semua bareng sih itu sebenarnya. Gas kan. Gas nantinya sok lab. Cancan. Kami Biasa seolah tapi ya, saya ya mah versi sayanya punten pilih maksudnya hese gitu. Madi kurang lebih ya dia biasanya ada dua kurang lebih begini ini paling gampang lah fiil madi tadi bareng gitu lah. Iyalah, secara yang paling gampang untuk mengidentifikasi dia itu fiil madi dalam bahasa Arab biasanya paling banyak 3 huruf. Sulasi mujarrad. Oke, sulasi mujarrad. Paling banyak 3 huruf. A B C. Oke. Paling banyak 3 huruf. Contohnya wazannya biasanya bentuknya fa a la. Biasanya harokatnya a atau a i a atau a u a. Nah, ini pasti fiil madi. Cara simpel dulu. Kita jangan dulu berputar-putar di masalah fiil sulasi mujarrad, sulasi majid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Kita fokus dulu di 3 huruf. Yang wazannya, ingat wazannya naon baheula kemarin teh. Saya serangan wazannya naon? Katel. Cetakan. Mauzun produknya. Ayo cetakan. Ketika saya bilang seperti ini, berarti bacanya kumaha? Kata ba. Jadi produknya sarua aja a. Huruf pertamanya A, huruf keduanya A. Kalau saya bilang seperti ini, kumaha bacana? Jamili. Hamila. Hamla. Hamla weh. Nu bawah. Kalau atau acan mana juga tambahan weh. Beda deh. Kalau saya bilang seperti ini. Do'ufa. Ufa. Ya. Gitu maksudnya ya. Ini disebut wazan, ini disebut mauzun. Iya wazan, iya mauzun. Paham dari ini? Oke. Kita contohkan dina wah, udah Sekarang set my love ya. enggak terus lama ting. Tuh aman. Assalamualaikum. Coba lihat. Iya. Udah stop. Belum bentar. Ada keterangan. Aman? Aman. Aja. Mau ujung teh naon teh? Wazan teh
cetakan mauzun teh produknya hasil cetakan, wazan dan mauzun. Jadi kamu dengar fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, fa'ala uf'ul la taf'ul maf'alun. Ciri-cirina berarti 3 huruf teh nyasarnya. Kenapa? Ciri-cirina 3 huruf no? Ya, 3 huruf. Ka, ta, ba, fa, la. Seberapa huruf ya? Kalau saya, seberapa huruf ya? Bener. 3 huruf ya? Ya kemungkinan besar ya film adi. Wajar nu mana nu kahiji. Koroa. Koroa. Kuma tahu iya lo bakal buka kamus. Nggak ada cara khusus untuk tahu ini. Harusnya lo baca kamus. Baru ketahuan dia itu fa'ala, fa'ila atau fa'ula masuk mencetakan. Nah saya hafal ya orang apa aku seberapa tahun mata apa. Oke, contoh ya. Ayah di iya mah iya. Hamida Saroba. Kadieu. Oh, Sariba. Kemudian kadieu. Karuma. Oh, kebayang ya. Wajan jadi teh wadah Iya mauzun. Maujun. Iya wajan, wazan, iya mauzun. Ku Z bukan ku J. Wazan jeung mauzun. Mauzunnya. Sebetulnya si fi'il punya wajan. Kalau di sorof kita belajar wajan yang cuman saya nggak ambil isim lah supaya nggak terlalu repot. Mereka serap fi'il lah. Tok fa'ala yaf'ilu kan potong lah fa'ala yaf'ilu if'il la taf'ilu lah situ. Da fi'il mengopat. Jadi 12 itu opat fi'il. Dan urang teh lieur teh pedah. Dihijikeun. Jadi we fi'il poho isimna poho jadi teh. Fi'il ngan apal 2 akhirnya teh amar nahi geus poho. Si isimna loba ting jadi apal sekian. Lamun apa lu pohon nanti maju alumna. Oke, nanti kita belajar maklum dan maju. Dan nyari nama yang dia yang nyanyi kan gitu cuman si wajahnya pohon. Kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan. Ya kita belajar fi'il madi judul besarnya fi'il madi itu judul besar. Tong ngangkat fi'il mudhari lah jadi tong sok. Yang pinter, bisa pinter ngomong. Ya. Oke. Ciri yang pertama adalah hurufnya jumlahnya 3. Oke. Di Al-Qur'an cing hurufnya 3 no. Tapi tidak ada ciri isim, tidak ada. Pakola eta naon sih? Fakola. bukan Fakola. Kayaknya lulusnya fakola. Oh ya, Kola. iya. Enggak, ini betul. Tapi ini dibuang heula. Daya mah tambahan. Asli nama kola seberapa huruf? 3 alif 1, 2, 3. Berarti dia pastikan fi'il madi. Fakola betul. Fa ini kan ini tambahan, huruf tambahan. Fa maka artinya. Makanya Maka dibuang kan ini mah lain bukan termasuk kata ikan yang 2 kata berarti fa Dua dan katanya. kola. oh iya siap. kola katakanlah Kola ya kata kola berkata bukan katakanlah. Kalau katakanlah Cool. oh iya beda ya fi'il madi ya fi'il. Katakanlah fi'il. Katakanlah kata naon? Kata perintah. Fi'il apa berarti? Amar. perintah amar Oke. Iya mah fi'il madi. Telah berkata berarti Allah berkata baheula lain ayeuna. Tapi memang terkadang dalam Al-Qur'an mah nu fi'il madi teh bisa berlaku sampai hari ini gitu. Allah teh keur ngomong gitu. Dipaksakeun sia kitu. Cuma secara ilmiah dia enggak dulu berkata tapi seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita. Kul katakanlah wahai Muhammad, sebetulnya buat siapa? kita Kul katakanlah wahai Muhammad, sebetulnya buat siapa? Buat semua. Oh, Kul katakanlah wahai Muhammad yang sah, yang Muhammad. Tapi biasanya yang diperintahkan kepada pribadi Muhammad pasti juga Pada diperintahkan kita. untuk umat. Gitu maksud. Ada teori seperti itu. Dina, mungkin pembahasannya dina, bukan dina. Oh iya, pembahasannya biasanya dina usul fikih.
Pamit udah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Iya megalat. Tambahan mula. Iya, jadi film mandi sih kan. Saya memang panjang kene film mandi. Tapi saya ingin sampaikan dulu seperti ini. Aya kata kerja aya kata kerja aktif, aya kata kerja pasif. Cing naon bedana kata kerja aktif jeung pasif? Pasif jeung aktif yang sedang dikerjakan naon eta? aktif. Oh, kalau pasif? Dikira ya. Astagfirullahalazim. Depending gitu. Kata kerja aktif dan pasif. Oh, sekarang dia sudah aktif. Berarti sebelumnya pasif berarti. Pasif teh naon? Cing atuh kudu aktif urang mah tong pasif teh. Naon cing Tong aktif? cicingeun. Nah, aktif naon? Ngabret. Ngabret. Pasif cicing. Aktif teh gerak, berarti pasif teh cicing. Diam. Iya. Contoh ya. Jadi ki aktif mah urang nu ngalakukeun, pasif mah urang nu jadi korban. Oh, Contoh, memukul aktif pasif. aktif. Dipukul Pasif. pasif da urang nu ditenggeul. Iya. Eta bedanya. Berarti me dan di memukul dan dipukul. Aktif dan pasif. Fi'il madi pun mempunyai bentuknya yang aktif. Dalam bahasa Arab maklum. Yang pasif dalam bahasa Arab majhul. Saya ingin tarik dulu ke sini supaya lebih. Oke. Wazan yang maklum yang ini. Tadi fa'ala, fa'ila, jeung fa'ula. Ini wazan yang aktif. Berarti kalau kataba artinya teh Aktif. artinya kataba naon? Kitab. Kitab tempat naon? Jang naon kitab? Menulis. Menulis. Ngoda. Nulis. Try. Ini aktif pasif? Aktif. Aktif. Maklum majhul? Maklum. Maklum. Oke, siap? Siap. Aduh, masih nulis kayaknya itulah ya. Lanjut ya. Kan nulisnya siap. Kelar saya kelar. Siap? Fokus lagi 2 menit tuh ya. Terakhir. Untuk merubah yang maklum dalam artian aktif dirubah menjadi majhul, artinya pasif. Rumusnya adalah domahkan awalnya, huruf awalnya, Dimakan. kasrohkan huruf keduanya. Fu'ila. Atau bahasanya huruf sebelum akhir. Kelar saya ya. Untuk merubah yang pasif jadi aktif. Aktif menjadi pasif. Maklum jadi majhul. Cara nanti domahkan harokatna domahkan awal hurufna, kasrohkan huruf satu acan akhir. Kita contoh yang di atas. Fa'ala. Jadi kumaha? Fu'ila. Kabeh semua 3 ini berarti kumaha? Jadi ki semua wazan ini ketika dipasifkan, ketika dimajhulkan, kabeh jadi Fu'ila. oke, kita rubah. Jadi kumaha? Kataba jadi kumaha? Kutiba. Hamila jadi kumaha? Humila. Do'ufa jadi kumaha? Du'ifa. Oh, kayak ieu mah menulis, ieu mah Ditulis. ditulis. Ieu mah membawa, ieu mah Dibungkus. dibawa, dibungkus, Take away. Do apa? Lemah. Du'ifa dilemahkan. Paham ya? Terus pintar. Sakit yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini mudah-mudahan Jadi bisa diserap
Jadi Nanti soalnya tuh. jadi memang kita masuk ke kata kerja ini rada-rada saya bilang rumit, panjang lebar, perlu beberapa pertemuan mudah-mudahan, tapi saya singkat saja, mudah-mudahan tidak semua saya sampaikan, nanti bisa diperdalam di bacaan masing-masing atau enggak nanti temuan-temuan masing-masing bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan tapi ini kenapa kita harus belajar fi'il madhi? Ini nanti bisa jadi sebuah pembelajaran buat kita ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis. Ini sangat berpengaruh. Mana yang telah, mana yang akan, mana yang sedang terjadi. Ini sangat penting sekali diutarakan. Karena memang saya pernah ngobrol dengan orang asing, misalkan orang Inggris misalkan, saya bilang saya sudah makan, saya bilang I have eat, makan eat, mereka nggak paham, hah itu pak, tapi ketika saya bilang I have eaten dia paham, padahal eat teh dahar artinya teh, tapi kayak beda, eat dan eaten jadi kepahaman mereka, begitu orang Arab. Ketika saya bilang, mereka tanya mana tafal karena misalkan saya bilang, kalau saya bilang telah belajar, karena dia ngaco orang nangkep lagi. Karena ada saya telah bisa bahasanya. Nanti karena mana saya telah merokok bahasanya. Wih, padahal keren. Nanti kemarin udah itu kemana sih aneh. Paham ya? Itu kalau kita ambil ke bagian percakapan, tapi tentu di sini ada kepentingan kita nanti kita memahami bagaimana hukum-hukum Allah, bagaimana firman Allah ketika kita menghadapi kata kerja yang lampau bentuk gitu. Banyak kasusnya saya temukan di beberapa ketika kita selesai fi'il nahi, karena banyak pembahasan nanti di fi'il amr, banyak pembahasan di fi'il amr. Sebagai contoh pembuka dalam teori usul fikih itu, setiap kata kerja itu pasti menghasilkan hukum wajib, meski tidak selamanya, karena ada teori lain, kecuali ada dalil lain yang merubah itu. Contoh, sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Emang dalil Al-Quran apa? Aqimus sholat, jadi karena sholat ada kata wajib di situ. Nah tuh, udah wajib. Perintah. Lima deh. Nah, lima. Perintah. Tadi teori usul fikihnya setiap kata perintah sama dengan hukum Wajib. Oh, nah itu ulama nyebut wajibnya. Oh ternyata memang dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hadis sabda Rasulullah SAW, setiap kata perintah itu pasti menunjukkan secara umum dia pasti menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil yang merubah itu. Tin wajib jadi sunnah misalnya, tin wajib jadi mubah misalnya. Itu ada dalil lain seperti itu. Contoh lah, atau teori lain, setiap kata larang dalam Al-Quran dan Sunnah itu pasti secara keumuman pasti menunjukkan hukum haram. Zina hukumnya apa? Haram. Dalil naon? Kata kerobu zina, janganlah kalian dekati zina. Ada kata haram di situ? Cek haram itu. Larangan. Tadi teori usul fikihnya adalah setiap kata larang dalam Al-Quran dan Sunnah adalah menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil yang menyalahi itu. Contoh, Rasulullah pernah jangan seperti ini, tapi Rasulullah pernah nyontok tapi pernah nggak lakukan, maka dia keharamannya jatuh munteka makruh karena mubah, atau bisa berubah hukumnya. Yang pernah dilarang itu kalau diperintahkan maka dia hukumnya tidak haram jadi wajib. Bahalaman dilarang aya nama kalau Rasulullah tadi diperintahkan, maka yang tadinya haram robah jadi wajib. Sebagai contoh ada yang seperti kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian ketika di Mekah untuk berziarah kubur. Tapi di Madinah mah fazuruha. Sekarang mah ziarah kubur loh. Bentuknya larangan. Berarti hukumnya haram. Kata sekarang mah saya perintahkan. Maka ziarah kubur menjadi hukum wajib.
teorinya di mana tadi? Yang asalnya diharamkan pasti kalau diperintahkan hari ini maka dia yang haram robah jadi boleh. Ayo haram jadi robah jadi boleh. Ada contoh, la tashrabanna ahadukum qa'iman, jangan pernah kamu minum sambil berdiri. Oh jangan, hukumnya naon? Haram. Ditemukan sebuah riwayat Rasulullah pernah minum sambil berdiri ketika berjejer sedang minum air zam-zam karena ngantri panjang, dia berdiri, menunjukkan bahwa larangan itu tidak menunjukkan kepada haram, boleh. Akhirnya turun kan mubah, karena nggak mungkin Rasulullah melakukan yang makruh, maka harus boleh. Karena kalau kita bilang makruh, itu mencederai Rasulullah, Rasulullah melakukan yang makruh, mustahil itu. Secara keyakinan itu mustahil, apalagi secara akal nggak mungkin dong Rasulullah melakukan sesuatu yang dibenci, kan nggak mungkin. Menurut kasih Allah, maka diartikan dia harus mubah berdiri itu. Maka jangan terlalu kau bilang nang tuh wah haram, tak pula. Ada dalil Rasulullah pernah Tapi kan posisinya lagi ngantri kan. ya ada yang bilang oh kalau di lebih detail kan sedang ngantri atau beda dari, tapi ada sebuah ulama bilang ya enggak, ini sih berlaku secara umum karena Rasulullah itu bentuknya harus umum, nggak boleh bentuknya kecuali Rasulullah bilang sendiri saya berdiri karena saya sedang, itu jadi masalah. Riwayat itu hasil pandangan sahabat, bukan Rasulullah langsung ngomong sendiri, maka bisa multi tafsir. Boleh kan itu mah terdesak boleh karena masuk ke keumuman. Oh itu berlaku umum boleh sah karena bukan Rasulullah yang paling berhak mana yang benar. Karena cek ente kareng ngantri kan versi saya tak ente teksnya kan cek ente dibayangkan seperti itu. Siapa yang mikir kamu Rasulullah ente gitu. Cek saya bebas saat ngomong jelema masih bisa dinegosiasikan. Kamu Rasulullah masih ngomong ulah gak bisa. Rasul salah gak? Ente salah gitu, ente salah. Rasulullah masih ngomong ente salah. Gitu. Paham ya? Jadi nanti kita bakal banyak bersinggama dengan hukum-hukum syariat Allah ketika kita sudah menyelesaikan kata kerja. Oke, segitulah yang saya bisa sampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.